Hello guys, balik lagi di sisi lain dunia. Hari ini, gue bakal ajak kalian menyelami fenomena hewan terdampar paling aneh dan bikin merinding di dunia. Bayangin, ribuan hewan laut tiba-tiba muncul dan memenuhi pantai. Ini bukan film, tapi kejadian nyata. Kenapa bisa terjadi? Apa pesan alam di baliknya? Kita bakal bongkar top 6 fenomena hewan terdampar paling gokil yang pernah tercatat. Dari paus raksasa sampai jutaan kepiting merah, setiap cerita punya misteri dan penjelasan ilmiahnya sendiri. Udah siap? Langsung aja kita mulai ke fenomena pertama. Let's go! Kita mulai dari fenomena paling kolosal, paus terdampar massal. Fenomena ini selalu mengundang tanya dan rasa haru. Bayangkan, di suatu pagi, puluhan hingga ratusan paus raksasa tiba-tiba tergeletak berdaya di sepanjang garis pantai. Suara mereka yang biasanya bergema di kedalaman laut, kini hanya tersisa isak pilu di udara. Pemandangan ini bukan hanya megah, tapi juga memilukan, seolah-olah laut sedang mengirimkan pesan penting kepada kita semua. Bayangin, ratusan paus raksasa tiba-tiba tak berdaya di pantai. Pemandangan megah sekaligus tragis. Orang-orang berbondong-bondong datang. Ada yang hanya ingin melihat, ada pula yang langsung turun tangan membantu. Setiap individu paus yang terdampar adalah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Dan setiap kejadian selalu meninggalkan jejak emosi yang mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Penyebabnya, ada banyak teori yang berkembang. Salah satunya adalah disorientasi, karena pemimpin kelompok paus sakit atau terluka, sehingga seluruh kawanan kehilangan arah. Selain itu, gangguan sonar dari kapal-kapal besar juga diduga kuat menjadi penyebab utama. Suara bising dan gelombang sonar buatan manusia bisa mengacaukan sistem navigasi alami paus, membuat mereka tersesat dan akhirnya terdampar di pantai. Tak hanya itu, perubahan medan magnet bumi juga bisa memengaruhi kemampuan paus untuk menavigasi lautan luas. Ketika medan magnet bergeser atau terganggu, paus yang sangat bergantung pada kompas, alami mereka bisa kehilangan orientasi. Ditambah lagi, badai besar atau perubahan cuaca ekstrem dapat memperparah situasi, membuat mereka semakin sulit menemukan jalan pulang ke perairan dalam. Aktivitas manusia seperti sonar militer bisa bikin paus kehilangan arah, seperti kita kena lampu sorot di kegelapan. Bayangkan, di tengah sunyinya laut, tiba-tiba terdengar suara keras dan getaran aneh yang membingungkan mereka. Paus yang biasanya sangat sensitif terhadap suara bisa panik dan berenang ke arah yang salah, hingga akhirnya terdampar di pantai yang asing. Pantai-pantai tertentu bahkan jadi perangkap paus karena bentuknya yang membingungkan. Teluk-teluk sempit atau pantai dengan lekukan tajam bisa membuat paus sulit kembali ke laut lepas. Begitu mereka masuk, arus dan gelombang justru mendorong mereka semakin ke darat. Tak heran, beberapa lokasi di dunia dikenal sebagai hotspot terdamparnya paus secara massal. Kematian massal ini bukan cuma tragedi ekologi, tapi juga tantangan besar buat relawan dan peneliti yang berjuang menyelamatkan mereka. Setiap upaya penyelamatan adalah perlombaan melawan waktu, karena paus hanya bisa bertahan beberapa jam di darat. Para relawan bekerja tanpa lelah, membasahi tubuh paus, menutup mata mereka dari sinar matahari, dan berusaha mengembalikan mereka ke laut. Namun, tak semua bisa diselamatkan. Setiap paus terdampar adalah pengingat betapa rapuhnya kehidupan laut dan besarnya dampak aktivitas manusia. Tragedi ini seolah menjadi alarm bagi kita untuk lebih peduli pada ekosistem laut. Dari dasar laut, paus-paus ini seakan membawa pesan. Sudah saatnya kita menjaga lautan, agar tragedi serupa tak terus terulang di masa depan. Sekarang giliran lumba-lumba, kerabat dekat paus yang juga sering terdampar massal. Di Peru, hampir 1.000 lumba-lumba mati mendadak di pantai, bikin geger dunia. Penyebabnya diduga trauma akustik dari pencarian minyak, atau wabah virus mematikan, seperti morbillivirus. Relawan berjuang keras menyelamatkan mereka, menjaga kulit tetap basah, dan membimbing kembali ke laut. Tapi, tak semua bisa diselamatkan, banyak yang tetap tewas. Jadi pengingat rapuhnya ekosistem laut. Tragedi ini mendorong aturan baru soal polusi suara dan penelitian penyakit laut. Setiap lumba-lumba terdampar adalah seruan agar kita lebih peduli pada lautan. Pernahkah kamu membayangkan berjalan di pantai, tapi bukan pasir yang kamu injak, melainkan hamparan makhluk transparan seperti jeli? Inilah fenomena unik yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Invasi ubur-ubur. Ribuan, bahkan jutaan ubur-ubur tiba-tiba memenuhi garis pantai,
menciptakan pemandangan yang luar biasa sekaligus mengkhawatirkan. Fenomena ini membuat pantai seolah-olah menjadi lautan jeli raksasa yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pantai yang biasanya ramai oleh wisatawan kini berubah drastis, tertutup lapisan tebal ubur-ubur yang menutupi pasir dan air. Pemandangan ini bukan hanya menarik perhatian, tapi juga menimbulkan banyak pertanyaan. Apa sebenarnya penyebab ledakan populasi ubur-ubur ini? Ternyata ada beberapa faktor utama yang saling berkaitan, mulai dari pemanasan suhu laut akibat perubahan iklim, hingga aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Salah satu penyebab utamanya adalah polusi nutrisi dari daratan, seperti limbah pupuk dan limbah industri yang mengalir ke laut. Limbah ini memperkaya perairan dengan nutrisi berlebih, menciptakan kondisi ideal bagi ubur-ubur untuk berkembang biak dengan sangat cepat. Selain itu, polusi juga merusak habitat alami predator ubur-ubur, sehingga populasi mereka semakin tak terkendali. Ubur-ubur sangat menyukai air hangat dan lingkungan tanpa banyak predator. Ketika suhu laut meningkat akibat pemanasan global, mereka bisa berkembang biak lebih cepat dari biasanya. Ditambah lagi, overfishing atau penangkapan ikan berlebihan telah mengurangi jumlah predator alami ubur-ubur, seperti penyu dan beberapa jenis ikan besar. Akibatnya, ubur-ubur pun mendominasi lautan. Dengan makanan melimpah dari limbah pupuk dan tanpa ancaman predator, populasi ubur-ubur meledak. Dampaknya sangat nyata. Banyak pantai harus ditutup demi keselamatan pengunjung. Pariwisata pun merugi besar. Wisatawan enggan datang karena takut tersengat ubur-ubur, dan ekonomi lokal pun terkena imbasnya. Tak hanya itu, ledakan populasi ubur-ubur juga mengancam infrastruktur penting. Pipa-pipa pembangkit listrik dan instalasi industri di tepi laut bisa tersumbat oleh gerombolan ubur-ubur, menyebabkan kerusakan dan bahkan pemadaman listrik di beberapa wilayah. Ini membuktikan bahwa masalah ini bukan sekadar urusan ekosistem, tapi juga berdampak langsung pada kehidupan manusia. Beberapa negara mencoba memanfaatkan situasi ini dengan mengolah ubur-ubur menjadi makanan lezat dan bernutrisi. Di beberapa budaya Asia, ubur-ubur bahkan dianggap sebagai hidangan istimewa. Namun, solusi ini belum cukup untuk mengatasi ledakan populasi yang terjadi secara masif. Ledakan populasi ubur-ubur adalah sinyal kuat bahwa ekosistem laut sedang tidak seimbang. Rantai makanan terganggu, spesies lain terancam, dan laut kehilangan keragamannya. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memperburuk krisis lingkungan yang sudah ada. Fenomena ini adalah peringatan keras dari alam. Sama seperti badai dan bencana alam lainnya, invasi ubur-ubur mengingatkan kita bahwa perubahan kecil di lingkungan bisa berdampak besar dan tak terduga. Sudah saatnya kita mendengarkan peringatan ini dan mulai bertindak untuk menjaga keseimbangan laut sebelum semuanya terlambat. Masa depan pantai dan lautan ada di tangan kita semua. Pernahkah kamu membayangkan sebuah pantai yang tiba-tiba dipenuhi jutaan ikan sarden? Bukan hanya puluhan atau ratusan, tapi benar-benar lautan ikan yang menutupi pasir sejauh mata memandang. Fenomena langka ini pernah terjadi di beberapa belahan dunia, dan salah satunya di Chili, Amerika Selatan. Di Chili, ribuan ton ikan sarden tiba-tiba terdampar di sepanjang garis pantai. Awalnya, warga lokal mengira ini adalah rezeki nomplok, ikan gratis yang bisa dipanen tanpa harus melaut. Suasana pun berubah menjadi pesta panen dadakan, dengan orang-orang berbondong-bondong mengumpulkan ikan menggunakan ember dan karung. Namun, kegembiraan itu tak bertahan lama. Di balik fenomena ini, ternyata tersembunyi ancaman besar. Para ilmuwan menemukan bahwa penyebab utama terdamparnya ikan-ikan ini adalah proses upwelling, yaitu naiknya air laut dari dasar yang miskin oksigen ke permukaan. Selain itu, ledakan populasi alga beracun, dikenal sebagai red tide, juga berperan besar. Pemanasan global dan polusi laut memperparah situasi, membuat ekosistem laut semakin rapuh dan rentan terhadap perubahan. Akibatnya, jutaan ikan sarden mati lemas karena kekurangan oksigen atau keracunan alga. Bangkai-bangkai ikan ini kemudian terdampar di pantai, membusuk di bawah terik matahari, dan menimbulkan bau menyengat yang menyebar ke seluruh penjuru desa. Tak hanya mengganggu kenyamanan, kondisi ini juga memicu masalah kesehatan, seperti infeksi dan pencemaran air tanah. Warga yang semula berpesta panen ikan gratis, kini harus bekerja keras membersihkan pantai dari tumpukan bangkai ikan. Proses pembersihan ini memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dan membutuhkan alat berat serta kerjasama seluruh masyarakat. Pantai yang tadinya menjadi sumber kebahagiaan,
berubah menjadi sumber masalah baru. Fenomena ini benar-benar menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kehadiran ikan sarden dalam jumlah besar sempat dianggap berkah dan membawa kegembiraan. Namun, dalam sekejap, berkah itu berubah menjadi kutukan yang menyulitkan kehidupan warga sekitar. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa perubahan kecil di laut, seperti naiknya suhu air atau pencemaran, bisa berdampak sangat besar bagi manusia. Ekosistem laut yang terganggu akan mempengaruhi rantai makanan, mata pencaharian nelayan, hingga kesehatan masyarakat pesisir. Alam selalu punya cara unik untuk mengingatkan kita agar lebih peduli dan bijak dalam menjaga lingkungan. Fenomena seperti ini seharusnya menjadi pelajaran berharga, bahwa keseimbangan alam sangat rapuh dan harus dijaga bersama. Anjing laut juga tak luput dari tragedi. Di California, ribuan anak anjing laut terdampar, kurus dan sakit, terpisah dari induknya. Fenomena El Niño memanaskan laut, memaksa induk berenang lebih jauh cari makan, meninggalkan anak-anak kelaparan. Banyak anak anjing laut nekat ke laut sebelum siap, akhirnya kelelahan dan terdampar. Selain kelaparan, wabah virus juga bisa memusnahkan populasi dalam waktu singkat. Pusat rehabilitasi kewalahan menolong mereka, jadi cermin langsung kesehatan lautan kita. Ketika lautan sakit, penghuninya langsung merasakan dampaknya. Tangisan anjing laut di pantai adalah alarm bagi kita semua. Kali ini, keajaiban alam migrasi kepiting merah di Pulau Natal, Australia. Setiap tahun, puluhan juta kepiting keluar dari hutan menuju pantai untuk berkembang biak, mengubah pulau jadi lautan merah bergerak. Pemerintah sampai tutup jalan dan bikin jembatan khusus demi keselamatan kepiting. Setelah kawin, betina melepaskan jutaan telur ke laut, menciptakan momen magis di tepi pantai. Tapi, migrasi ini juga terancam perubahan iklim dan serangan semut invasif. Fenomena ini bukti kekuatan dan keindahan siklus kehidupan di planet kita. Alam selalu punya cara menakjubkan untuk menunjukkan keajaibannya. Gokil banget kan fenomena-fenomena tadi? Dari tragedi paus sampai migrasi kepiting merah, semua punya pesan penting. Alam sedang bicara, kita harus dengar dan peduli, karena semua kehidupan di planet ini saling terhubung. Semoga video ini bikin kita makin sadar dan sayang sama lingkungan. Tulis di komentar, fenomena mana yang paling bikin kalian mikir? Jangan lupa like, share, dan subscribe Sisi Lain Dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.